Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Mem harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 8 tentang Praja Muda Karana atau biasa kita kenal dengan Pramuka. Subtema 1, aku anggota Pramuka, dan pembelajaran 1. Yuk kita mengenal lebih dekat tentang Pramuka. Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan Pramuka berupa tunas kelapa. Anggota Pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok Pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan Pramuka Siaga. Nah, kira-kira kalian termasuk Pramuka Siaga bukan ya? Ya, Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Yuk kita kenal salah satu tepuk Pramuka. Udin sudah menjadi anggota Pramuka. Udin menjadi anggota siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga. Pramuka itu memiliki tepuk tangan yang khas adik-adik. Tepuk tersebut disebut dengan tepuk pramuka. Nah, bagaimana ya tepuk pramuka? Jadi tepuk pramuka itu seperti ini adik-adik. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Seperti itu adik-adik. Kita coba sekali lagi ya tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Nah, kalau di sini dilambangkan dengan kata prok prok prok. Jadi prok prok prok, prok prok prok, prok 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 prok. Seperti itu. Coba ya adik-adik praktekkan tepuk pramuka tersebut. Nah, ini adalah lagu pantun pramuka ciptaan Pak Ate Mahmud. Lagunya seperti ini nih adik-adik. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Kira-kira lagunya seperti itu. Coba adik-adik nyanyikan sambil kalian bertepuk tangan. Adik-adik, menurut lagu tersebut, anggota pramuka itu harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin. Disiplin dalam berbagai hal, termasuk saat latihan ya. Anggota pramuka itu dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih nih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Nah, sekarang kita akan belajar tentang identitas dari lambang-lambang yang disebutkan tadi. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lalu ada lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan kita. Sedangkan merah putih itu adalah bendera Indonesia. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Lalu tunas kelapa itu merupakan lambang gerakan pramuka. Adik-adik, tahukah kamu nama bendera negara kita? Ya, nama bendera negara kita adalah Sang Saka ya atau Sang Merah Putih. Kita memberikan hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Merah itu artinya berani dan putih itu suci adik-adik. Jadi bendera kita itu adalah bendera merah putih. Dapatkah kamu menirukan gerakan menghormat bendera adik-adik? Di sini ya ada gambar Udin sedang hormat pada bendera. Nah, coba adik-adik tirukan. Tentukan terlebih dahulu teman yang bertugas memberi aba-aba. Nah, perhatikan posisi tangan Udin saat menghormat bendera. Coba jiplaklah tepi lurus tangan Udin. Lalu tangan Udin kita geser. Maka kita akan peroleh hasil jiplakan yang disebut dengan sudut. Tahukah kamu apa arti sudut? Marilah kita belajar tentang pengertian sudut dan juga ragam sudut.
sudut atau jenis-jenis sudut. Maka kita belajar dengan menyimak pembelajaran berikut ini. Pertama-tama kita akan mengenal tentang pengertian sudut. Sudut di sini terjadi dari dua ruas garis yang salah satu sudutnya menyatu. Contohnya di sini ada sudut A. Titik A disebut titik sudut karena ruas garis A dan B dan ruas garis A dan C menyatu. Ini disebut titik sudut. Daerah dari A, C, dan A, B arah ke bagian tengah disebut daerah sudut. Berikutnya kita akan mengamati gambar-gambar manakah yang nanti akan disebut sudut. Tadi sudah disebutkan sudut terbuat dari dua ruas garis yang salah satu ujungnya menyatu. Dari keempat gambar tersebut mari kita amati. Nomor 1, dua ruas garis tersebut menyatu, maka disebut sudut. Sedangkan gambar nomor 2, garis yang mendatar dengan garis yang melengkung ke atas terpisah. Ada jarak kira-kira berapa senti? 2 cm. Maka bukan termasuk sudut. Sedangkan gambar nomor 3 sama dengan nomor 1, dua ruas garis tersebut menyatu, salah satu antara ruas garis yang ke samping dan ruas garis yang ke atas, maka disebut sudut. Gambar keempat, yaitu ruas garis tersebut tidak menyatu dua-duanya. Dua ruas garis yang satu melengkung, yang satu ke atas dan tidak ada titik sudutnya, maka bukan termasuk sudut. Anak-anak, setelah kita belajar tentang pengertian sudut dan sudut, marilah kita belajar tentang jenis-jenis sudut. Sudut terbagi menjadi ada sudut siku-siku, yaitu dua ruas garis yang menyatu, yang satu garis mendatar dan tegak lurus, maka disebut sudut siku-siku. Yang kedua, dua ruas garis yang satu mendatar dan juga satu kurang dari tegak lurus, maka disebut sudut lancip. Jenis yang ketiga, dua ruas garis yang satu mendatar, yang satu lebih dari tegak lurus, maka disebut sudut tumpul. Yang keempat, dua ruas garis yang menyatu, mendatar atau secara horizontal, maka disebut sudut lurus. Cara membuktikannya bisa menggunakan kertas yang kita lipat bagi 4, kemudian kita potong menjadi kecil. Ini juga boleh lebih kecil lagi supaya terlihat garisnya. Boleh. Kita akan membuktikan sudut siku-siku dengan kertas persegi 4. Kita letakkan garis mendatar dan juga garis tegak lurus. Maka terlihat garis di mana sisa garisnya lurus. Inilah disebut sudut siku-siku. Membuktikan sudut lancip dengan cara kita letakkan bagian sudut yang mendatar dan sudut kurang dari tegak lurus, maka disebut sudut lancip. Yang ketiga, membuktikan sudut tumpul. Kita letakkan di bagian sudut yang mendatar, kita pegang, kemudian kita lihat lebih dari tegak lurus, maka di sini disebut sudut tumpul. Sedangkan yang keempat, sudut lurus, ini ada garis, kita gabungkan di salah satu titik mendatar menjadi sudut lurus.